Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurrata Ayun, NIM E20182153. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kelompok 1 yang bertemakan tentang mendefinisikan pemasaran untuk abad ke-21. Di sini saya akan membahas tentang poin yang pertama, yakni tentang ruang lingkup pemasaran. Dalam ruang lingkup pemasaran itu ada beberapa poin. Poin yang pertama ini tentang pengertian pemasaran. Jadi dalam pengertian pemasaran di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yakni menurut American Marketing Association, dan pendapat yang kedua yakni menurut Kotler dan Keller. Yang mana dua pendapat ini mengemukakan bahwa inti dari pemasaran adalah memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Namun, sebagian orang itu banyak yang menganggap bahwa penjualan dan periklanan itu sama dengan pemasaran. Namun, pada kenyataannya, penjualan dan periklanan itu masuk pada kegiatan pemasaran. Seharusnya pemasaran itu diartikan lebih luas oleh masyarakat, yakni suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan keinginan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Lanjut pada poin yang kedua tentang ruang lingkup pemasaran, yaitu tentang apa saja yang dipasarkan. Jadi dalam pemasaran itu ada 10 entitas yang dipasarkan, yakni ada barang, jasa, acara, pengalaman, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan juga ide. Poin yang ketiga tentang ruang lingkup pemasaran yaitu siapa yang memasarkan. Jadi dalam pemasaran itu ada istilah pemasar atau disebut juga dengan marketer. Marketer sendiri yakni seorang yang mencari respon, perhatian, pembelian, serta dukungan dan juga sumbangan dari pihak lain yang disebut prospek. Jika kedua belah pihak ingin menjual sesuatu sama lain, maka kita menyebut kedua pihak tersebut sebagai pemasar. Jadi contohnya seperti penjual atau pembeli. Jadi penjual atau pembeli itu disebut sebagai pemasar. Jadi dalam pemasaran itu manajer dapat menyusun suatu tingkat permintaan pasar yang diharapkan pada saat tertentu. Kemudian ada 8 keadaan permintaan yang mungkin terjadi. 8 keadaan permintaan tersebut adalah: yang pertama, permintaan negatif; yang kedua, tidak ada permintaan; yang ketiga, permintaan laten; yang keempat, permintaan menurun; yang kelima, permintaan tidak teratur; yang keenam, permintaan penuh; yang ketujuh, permintaan berlebihan; dan yang kedelapan yakni tentang permintaan tidak sehat. Sebagai pemasar, maka wajib memperhatikan 5 fungsi kunci, yaitu yang pertama, memperkuat merek; yang kedua, mengukur keefektifan pemasar; yang ketiga, mengarahkan pengembangan produk baru yang didasarkan atas kebutuhan pelanggan; yang keempat, mengumpulkan ide-ide dari pelanggan; dan yang kelima yakni menggunakan teknologi pemasaran yang baru. Poin yang terakhir dalam pembahasan ruang lingkup pemasaran yaitu ada pemasaran dalam praktik. Pemasaran dalam praktik di sini itu juga bisa diartikan sebagai proses pemasaran. Menurut Philip Kotler, ada 5 tahap proses pemasaran, yakni yang pertama, memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan; yang kedua, desain strategi pemasaran berorientasi pelanggan; yang ketiga, mendesain program pemasaran terpadu atau bantuan pemasaran; yang keempat, membangun hubungan dengan pelanggan dan menciptakan kepuasan pelanggan; yang kelima yaitu menangkap nilai dari pelanggan untuk menciptakan profit dan ekuitas pelanggan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.